Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pelopor Tani 75 channel. Sahabat tani semua, setelah sekian lama tidak mengupload video, kali ini saya mengupload video tentang kacang hijau. Kacang hijau tahun ini untuk pertumbuhan dan pemanenan kurang maksimal seperti kita ketahui bersama. Tahun ini cuaca dilanda El Nino sehingga suhu panas terik di mana-mana, hampir menyeluruh ke seluruh dunia, dan itu juga Indonesia, khususnya daerah kami. Saya tidak mengupload masa tanamnya dikarenakan saya posisinya sedang merantau. Hari ini saya pulang sudah posisi panen. Nah, untuk penanaman sendiri sahabat tani akan saya gambarkan sekilas. Itu ada dua cara. Yang satu, pertama, karena kita tidak sempat membuat lubang tanam karena tanah kering, kita masukkan ke retakan tanah. Nah, keretakan tanah seperti ini. Jadi kita masukkan biji benih kacangnya ke retakan tanah. Nah, seandainya tanah ini terlalu kering, tidak mempan untuk dibuat lubang tanam, ini salah satu cara untuk memanfaatkan atau menanam kacang hijau. Jadi dimasukkan ke retakan-retakan tanah yang sudah kering. Nah, yang kedua, bisa kita buat lubang tanam dulu, baru kita masukkan ke lubang tanam. Satu lubang tanam bisa kita isi 2, 3, 4 benih kacang hijau. Tapi yang ideal sih 2 atau 3 lah, kalau 4 kebanyakan. Dengan jarak tanam, kalau dengan retakan tanah seperti ini, ya menyesuaikan dengan retakan tanah lah. Yang penting tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh untuk menghemat lahan. Nah, cara kedua, dibuat lubang tanam dengan jarak, kalau kalau tanah masih lembab ya dengan jarak sekitar 35 atau 30 cm. Nah, untuk ada cara alternatif ketiga, seandainya tidak mau mengeluarkan biaya tenaga penanaman lebih banyak lagi, kalau tanah di bawah ketika padi sudah mulai hendak dipanen di lahan persawahan, bawah padi itu yang ketika mendekati panen itu masih lembab, masih agak lembek lah. Nah, kita proses penanamannya itu kita taburkan, kita sebar seperti menyebar pupuk ya, tetapi tidak sepadat kayak pupuk lah, supaya nanti pertumbuhan tanaman kacang hijaunya itu tidak terlalu dekat. Nah, untuk perawatannya sendiri sebenarnya cukup simpel kalau kacang hijau sahabat tani. Kita hanya menyemprot ketika diserang hama, biasanya sih ulat sama kutu kebul. Untuk mengatasi hama ulat kutu kebul tidak perlu obat yang terlalu bagus, cukup yang biasa saja, yang murah-murah. Yang penting obat ulat untuk kacang hijau atau juga untuk kutu kebul. Ini musim-musim kacang hijau sekarang sudah mulai terserang kutu kebul juga, agak-agak ada yang sudah kuning kayak kena virus kuning itu. Nah, untuk pemupukan sendiri kita lewat penyepraian sahabat tani. Kita pakai pupuk daun, bisa dicampurkan waktu nyemprot pestisidanya dengan KNO putih, dicampur MKP dengan dosis 2 sendok saja.
Karena kalau zaman dahulu sebelum ada banyak hama dan penyakit seperti sekarang, kacang hijau ini tanpa semprot apapun, tanpa pupuk apapun itu udah tumbuh bagus. Karena musim alam sekarang itu banyak penyakit, banyak hama, jadi sekarang tanam kacang hijau pun sudah mulai dirawat seperti tanaman sayuran lainnya. Tanaman kacang hijau jadi alternatif yang paling menguntungkan kalau dari segi pengeluaran modal dengan keuntungan, karena perawatannya tidak terlalu sulit. Tetapi kalau untuk panen kacang, kalau untuk kacang panjang dan lain-lain itu kan perlu memerlukan perawatan ekstra dan obat serta pupuk yang luar biasa. Nah, untuk yang pemanenan hibrida itu, kacang hibrida sangat pendek tumbuh pohonnya. Jadi kita lakukan dengan jongkok, sama dengan yang lokal. Kalau yang lokal itu tinggi-tinggi, jadi bisa kita panen dengan posisi bungkuk. Jadi untuk yang lokal itu tinggi-tinggi, panennya itu bisa kita bungkuk. Tapi kalau yang hibrida pohonnya pendek, jadi kita ambil jongkok. Baik sahabat tani, seperti ini cara pemetikannya. Nah, seperti itu. Pilih yang sudah tua, kita ambil yang udah kering-kering. Baik sahabat tani, demikian permanen kacang hijau kali ini. Untuk kering biasanya bisa mencapai penjemuran 3-4 hari. Untuk kulit kacang hijau sendiri ada yang warnanya coklat dan berwarna hitam. Nah, ini yang warna hitam, ini warna coklat, sama saja. Nah, ini adalah proses pembersihan sampah kulit kacang hijau beserta penyortiran. Kira-kira kacang hijau yang tidak layak untuk dijual atau dikonsumsi kita buang. Nah, itu sampahnya. Nah, ini adalah kacang hijau yang sudah jadi beres, yang sudah dibersihkan kulitnya. Ini ada sekitar 1, 2, 3 karung lebih, 3,5 karung. Moga-moga video ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa, jika sahabat tani suka dengan video saya, silakan subscribe, like, share, dan ditunggu komen-komen yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.